Shalom Bapak Ibu, video yang keempat dari karunia-karunia Roh Kudus. Hari ini berjudul Pelanggar Firman Tuhan yang sok suci. Bapak Ibu, pelanggar firman Tuhan ini dilakukan bukan cuma jemaat, tetapi justru dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya, yaitu para pendeta yang adalah gembala-gembalanya. Bapak Ibu, mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28. Judulnya peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Bapak Ibu, itulah ketentuan bagaimana kita berjemaat di saat kita beribadah bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, karunia-karunia Roh Kudus pada intinya baik. Dan setiap orang dikaruniai dengan karunia yang berbeda. Tetapi kembali, di situ disebutkan bahwa karunia yang satu dengan yang lain harus mengadakan satu kerjasama, sinergi, saling membangun. Karena semua karunia yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada setiap kita dipergunakan untuk membangun jemaat. Bapak Ibu, tujuannya jelas, tidak ada untuk pribadi, tetapi untuk membangun jemaat. Nah, Bapak Ibu, kemudian di situ dikatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau maksimal 3 dalam ibadah ini yang menyampaikan bahasa roh. Tetapi 2 atau 3 orang ini harus segera tanggap. Ada enggak yang menafsirkannya? Jika tidak ada yang menafsirkannya, Rasul Paulus bilang, lebih baik yang 3 ini berdiam diri karena tidak ada yang menafsirkannya. Tidak usah ngomong dengan bahasa roh. Tetapi kalau dia mau berbahasa roh, boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah, bukan untuk umum. Nasihat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan sekarang? Bisakah semua orang Kristen mentaati nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Atau bahkan sebaliknya, menjelang firman Tuhan disampaikan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, katakanlah gembalanya, pegang mic, malah ngajak apa? Berbahasa roh. Ayo semua berbahasa roh, berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu, mereka itu tidak lebih dari seorang pelanggar firman Tuhan yang berlagak sok suci. Seakan-akan semuanya yang berbau rohani itu selalu berasal daripada Tuhan. Padahal tidak demikian. Tuhan tidak inginkan karunia-karunianya itu dipalsukan oleh orang-orang yang tidak taat kepada nasihat firman Tuhan
yang keluar dari mulut Yesus Kristus Tuhan dan pengajaran para rasulnya. Oleh karena itu, siapapun saudara, baik yang biasa berbahasa roh atau tidak, koreksi lebih dulu. Apakah yang Anda dapat itu asli atau bukan? Dengan mengingat, yang asli pasti tunduk dengan firman Allah. Yang palsu pasti ingin cari perhatian di muka umum. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Demikian juga Tuhan Yesus memberkati saya bersama keluarga. Amin.